Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak SMP Negeri 1 Banyumas. Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, pada kesempatan di pagi hari ini ya, kita akan melanjutkan pembahasan materi tentang semangat pendiri negara dalam menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Ya, oke, tentunya ini adalah poin terakhir dari bab pertama ya, dari bab 1. Oke, pada pertemuan sebelumnya kita sudah pernah membahas tentang pembentukan BPUPKI dan pembentukan PPKI dan bagaimana proses perjalanan Pancasila sebagai dasar negara. Kita akan melanjutkannya dengan semangat pendiri negara dalam menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Oke. Nah, di dalam materi ini ya, kita akan berbicara mengenai semangat. Oke, ya. Semangat, tentu kalian tidak asing dengan kata semangat ya, karena setiap hari kita pasti mendengar kata semangat, entah itu dari teman kamu, dari guru kamu, dari saudara-saudara kamu ya. Apalagi kita sekarang sedang dalam masa pandemi atau dalam masa-masa krisis ya, kita harus tetap semangat untuk belajar, walaupun belajar kita kali ini bukan belajar yang seperti biasa-biasa saja. Oke, kita akan langsung membahas secara detail ya. Nah, nilai semangat pendiri bangsa ya, otomatis nanti kita akan tahu nilai-nilai apa saja yang ada dalam semangat pendiri bangsa. Tentu saja pendiri bangsa pada saat mereka memperjuangkan kemerdekaan Indonesia ya. Oke. Nah, pertama ada kata semangat ya. Nah, di sini semangat bisa diartikan tekad ya. Nah, tekad. Jadi dorongan hati yang kuat untuk menggapai keinginan atau hasrat tertentu ya. Nah, semua orang memiliki tekad atau semangat ya. Nah, jika seseorang itu tekadnya kuat, maka semangatnya pasti juga akan tinggi, tidak kenal menyerah. Meskipun dalam suatu peristiwa, misalkan dalam suatu pertandingan, jika seseorang itu kalah ya, tetapi dia tidak berkecil hati dan tetap akan berjuang ya, karena dia mempunyai tekad atau semangat yang tinggi ya. Nah, semangat keinginan ya. Nah, itu sama tuh ya, semangat dan keinginan ya. Semangat sama dengan tekad. Tekad untuk apa? Untuk mencapai keinginan ya. Maka kalian semua harus mempunyai tekad ya, tekad yang kuat. Untuk apa? Untuk bisa mencapai keinginan yang kalian inginkan ya, terutama untuk kemajuan bangsa Indonesia. Nah, berbicara mengenai nilai semangat, tentu saja kita tidak akan lepas dari sikap nasionalisme dan sikap patriotisme. Itu poin yang terpenting itu. Oke, nasionalisme. Kalian mungkin sudah pernah mendengar kata nasionalisme ya, dari zaman kalian sekolah SD sampai sekarang pasti sering mendengar kata nasionalisme. Nah, nasionalisme itu apa sih nasionalisme? Oke, ya kalian bisa ini baca ya. Jadi
nasionalisme merupakan perasaan cinta terhadap bangsanya, ya, atau bisa diartikan dengan cinta terhadap bangsa. Tentu saja kita sebagai bangsa Indonesia, kita cinta terhadap bangsa Indonesia, atau bisa diartikan dengan cinta tanah air, ras atau suku bangsa yang ada di Indonesia, bahasa atau sejarah budaya bersama-sama. Kita tahu kita adalah bangsa Indonesia yang memiliki beribu-ribu bahasa, ya, memiliki berbagai macam ras, ya, dan sejarah yang sangat penting pada bangsa Indonesia. Itu tidak boleh dilupakan, ya. Jadi nasionalisme dapat diartikan sebagai cinta terhadap bangsa atau cinta tanah air. Itu seperti itu nasionalisme gampangnya, ya. Ini. Nah, seperti tadi yang sudah saya bilang, kalau ada nasionalisme pasti ada patriotisme. Nah, nanti patriotisme kita akan membahas apa itu patriotisme, ya. Oke. Jadi nasionalisme itu adalah bisa diartikan sebagai kesetiaan tertinggi atas setiap pribadi yang harus diserahkan kepada negara atau kebangsaan, atau dalam bahasa Inggrisnya nation state. Nah, jadi kesetiaan kita yang paling utama adalah kepada negara. Ya, bisa diartikan seperti itu, ya. Nah, itu nasionalisme. Kemudian nasionalisme sendiri ada dua macam, ya. Ada nasionalisme sempit, ada nasionalisme luas, ya, atau dalam artian luas. Nah, nasionalisme sempit itu adalah perasaan cinta terhadap bangsanya secara berlebih-lebihan. Wah, pasti mungkin kalau teman kalian bilang, ya, lebay gitu, ya. Nah, ini nasionalisme dalam arti sempit, itu perasaan cinta terhadap bangsanya secara berlebih-lebihan. Dalam bahasa asingnya itu chauvinisme, ya. Nah, nasionalisme dalam arti sempit ini bisa bersifat negatif. Kenapa? Karena kalau kita cinta kepada negara secara berlebihan, pasti menimbulkan pandangan negatif kepada bangsa lain. Jadi nasionalisme dalam arti sempit itu kurang baik karena dapat memandang rendah bangsa lain. Otomatis kalau kita memandang rendah bangsa lain, pasti kan bisa terjadi perseteruan, kan, ya, beda pendapat, maka akan terjadi clash, ya. Nah, misalkan dengan bangsa si A, wah, orang bangsa A itu mah orangnya bodoh-bodoh, biarin aja gitu. Nah, itu kalau dari bangsa yang dimaksud itu mendengar, pasti kan akan tersinggung, ya. Kalau tersinggung biasanya marah-marah, hatinya itu meledak-ledak, ya. Nah, itu yang berbahaya. Selanjutnya ada nasionalisme dalam arti luas, ya.
atau nasionalisme positif ya, atau positif di sini. Apa sih? Itu perasaan cinta dan bangga terhadap bangsa atau tanah air tanpa memandang lebih rendah terhadap bangsa dan negara lain. Nah, istilahnya ini adalah kita, walaupun kita mencintai bangsa sendiri ya, cinta mati, cinta cinta setulus-tulusnya, tetapi kita masih bisa menghormati bangsa lain ya. Jadi supaya tidak ada bentrokan antar bangsa, maka akan tetap terjadi perdamaian ya. Oke, sebetulnya nilai-nilai semangat pendiri negara di sini itu bisa kalian lihat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang di dalamnya terdapat dasar negara, yaitu Pancasila ya. Kalau kalian mempelajari itu, maka semua nilai-nilai pendiri bangsa ada di situ ya. Oke, kita akan lanjut ya. Oke, sikap nasionalisme dapat dicontohkan seperti ini ya. Membeli dan menggunakan produk-produk buatan dalam negeri ya, baik untuk kebutuhan primer maupun kebutuhan sekunder dan tersier. Kenapa kalau kita mempunyai sikap nasionalisme harus membeli dan menggunakan produk-produk buatan dalam negeri? Iyalah, otomatis. Karena apa? Karena kita cinta terhadap bangsa Indonesia, kita cinta kepada orang-orang Indonesia. Apapun ya yang membanggakan untuk bangsa kita itu harus junjung ya. Kemudian menjaga kelestarian budaya bangsa ya, kita harus menjaga kelestarian ya budaya bangsa Indonesia ya. Dari Sabang sampai Merauke itu banyak sekali budaya-budaya dari bangsa Indonesia. Nah, itu sebetulnya bisa sebagai image dari Indonesia, bahwa Indonesia itu adalah Bhinneka Tunggal Ika ya. Jangan lupakan itu. Yang ketiga, menjadikan Pancasila sebagai pedoman hidup dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ya. Apa? Pancasila. Nah, ini Pancasila sebagai pedoman hidup ya. Yang keempat, mengikuti dan menghormati kegiatan upacara hari besar kenegaraan. Oke, itu juga merupakan bentuk sikap nasionalisme. Apalagi kalian sebagai seorang pelajar, sebagai seorang siswa, kalian harus wajib mengikuti dan menghormati kegiatan upacara. Kecuali ada halangan, misalkan sakit gitu kan. Turut serta dalam kegiatan bakti sosial ya. Kemudian menjaga dan memelihara kelestarian lingkungan hidup dan sebagainya ya. Kalian bisa baca sendiri itu poin-poin sampai nomor 9. Dan masih banyak sebetulnya yang belum tercatat di sini. Kalian bisa mencarinya sendiri ya. Nah, selanjutnya yaitu mengenai patriotisme ya. Patriotisme itu bisa diartikan sebagai sikap yang berani, pantang menyerah, dan rela berkorban. Demi siapa? Demi bangsa dan negara. Ya. Itu merupakan sikap patriotisme. Jadi kalau diartikan secara singkat ya, patriotisme
yaitu cinta tanah air dan rela berkorban demi bangsa dan negara. Seperti itu. Ya, itu singkatnya. Gampang kan? Ya. Sikap, ya. Jadi patriotisme itu adalah bentuk sikap seseorang. Ya. Bentuk sikap seseorang. Nah, patriotisme di sini ada dua macam, ya, patriotisme buta dan patriotisme konstruktif. Patriotisme buta, ya, seperti apa sih patriotisme buta itu? Ya. Patriotisme buta yaitu suatu bentuk kecintaan terhadap negara dan bangsa tanpa mempertimbangkan pandangan orang lain, ya. Ya, bisa kalian bayangkan, ya. Kita seorang yang patriotik, tapi kalau kita tidak toleran terhadap kritik atau tidak mau dikritik, ya itu bukan sikap patriot, ya. Ya, ciri-cirinya patriotisme yang buta adalah loyal, tidak toleran terhadap kritik, artinya jika dikritik bisa saja dia itu marah-marah, ya. Dan tidak ada evaluasi positif, ya. Misalkan dikritik itu tidak tidak ada evaluasi, ya, atau sudah dikritik ya udah tidak ada tindak lanjut, ya. Kemudian ada patriotisme konstruktif, ya. Patriotisme konstruktif apa itu? Rasa cinta terhadap tanah air, bangsa, dengan mempertimbangkan dan mendukung pandangan orang lain, ya. Ciri-cirinya adanya tuntutan akan kesetiaan dan kecintaan rakyat dengan mempertimbangkan masukan dan kritik terhadap evaluasi positif, menghargai nilai-nilai kemanusiaan. Oke. Jelas ya perbedaan antara patriotisme buta atau patriotisme negatif dengan patriotisme konstruktif, atau di sini patriotisme positif. Ya. Positif, ya, ini simbolnya seperti ini. Di sini patriotisme konstruktif atau patriotisme positif yaitu seseorang yang berjiwa patriot, ya. Otomatis kan orang ini rela berkorban demi bangsa dan negara. Otomatis dia pantang menyerah kalau seorang patriot. Juga orang yang berani. Nah, kemudian orang yang berani dan pantang menyerah ini dan orang yang rela berkorban itu mendapat kritik yang pedas atau masukan dari seseorang, ya. Ya, dia pasti enjoy saja. Malah dia mengartikan bahwa jika ada seseorang yang memberikan masukan atau kritik, itu adalah sesuatu untuk membangun jiwa patriotisme lebih kuat, ya, dan menghargai kritik atau masukan dari orang lain. Nah, ini ya, itu beda makna dari ini, ya. Saya harap kalian bisa memahami, ya. Oke. Ciri-ciri seorang patriotik, ya, gampang sekali dikenali ini seorang yang mempunyai jiwa patriot, ya. Ini ada beberapa macam, ya. 1, 2, 3, 4, 5. Pertama, cinta akan tanah air dan bangsa. 2, pantang menyerah. 3, rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. 4, memiliki jiwa pembaharuan. 5,
selalu mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. Nah, jadi mereka itu seorang patriot harus bisa mengesampingkan kepentingan pribadi dan mengutamakan kepentingan bangsa. Itu seperti itu. Oke, selanjutnya adalah komitmen para pendiri negara dalam perumusan Pancasila sebagai dasar negara, ya. Nah, kalian pasti bertanya, apa itu komitmen, ya? Bahkan kalian sering mendengar kata komitmen tetapi mungkin tidak tahu artinya, ya. Nah, kalian bisa buka Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya, baik online maupun offline. Kalau ada kamusnya kalian silakan buka. Kata komitmen, ya, komitmen itu sama artinya dengan perjanjian atau seseorang yang sudah berjanji kepada diri sendiri, ya, ataupun orang lain, ya. Jadi kalau sudah berjanji mereka akan terikat atau ada keterikatan untuk melakukan sesuatu, ya. Nah, jadi bisa dipahami, ya tentang komitmen, ya. Jadi kalau kita sudah mengucapkan suatu perjanjian kepada diri sendiri atau kepada orang lain, kita itu akan terikat dengan janji tersebut. Nah, bagaimana jika janjinya tidak terrealisasi atau janjinya tidak bisa terlaksana? Maka bisa dikatakan orang itu tidak konsisten dengan komitmennya. Bukannya tidak mempunyai komitmen, ya. Kalau orang yang tidak mempunyai komitmen, ya berarti orang yang tidak pernah berjanji, mungkin seperti itu tepatnya, ya. Oke. Komitmen para pendiri bangsa Indonesia, ya. Pada saat Indonesia sedang masa penjajahan, ya, para pejuang Indonesia itu sudah mempunyai komitmen, ya. Itu sudah berjanji kepada diri sendiri maupun berjanji kepada bangsa, ya, pada bangsa Indonesia akan berjuang sekuat tenaga, akan berjuang semampunya, ya, dan akan mengorbankan jiwa dan raganya demi mendapatkan kemerdekaan, ya. Hilang nyawa tidak masalah, asal nyawaku berguna bagi bangsa dan negara. Itu seperti itulah kira-kira, ya. Nah, yang pertama ada mengutamakan semangat persatuan dan kesatuan, ya. Mengutamakan semangat persatuan dan kesatuan. Kalian bisa membayangkan pada saat anggota BPUPKI melaksanakan sidang, ya, mengutamakan semangat persatuan dan kesatuan. Bahkan pada rancangan dasar negara, sila pertama yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya dijalankan, maka akan terjadi bentrokan antar pemeluk agama, ya. Akan terjadi ketidakakuran antar pemeluk agama. Makanya, ya, karena mereka itu mengutamakan semangat persatuan dan kesatuan, maka digantilah dengan ketuhanan yang Maha Esa. Itu karena mereka itu menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. Yang kedua, adanya rasa memiliki terhadap bangsa Indonesia, ya. Bangsa Indonesia kita tahu kan
memiliki banyak suku, bahasa, ras, ya, antar golongan banyak sekali, ya. Mereka merasa memiliki keanekaragaman tersebut, ya. Yang ketiga, selalu bersemangat dalam berjuang, ya. Tentu mereka itu tidak pernah patah semangat walaupun Indonesia dijajah selama 350 tahun lebih, ya. Mereka tetap semangat untuk mencari kemerdekaan, ya. Yang keempat, mendukung dan berupaya secara aktif dalam mencapai cita-cita bangsa, yaitu merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Yang kelima, melakukan pengorbanan pribadi dengan cara menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi. Nah, itu kira-kira komitmen para pendiri negara pada saat mereka itu berjuang demi merebut kemerdekaan atau berjuang dalam sidang BPUPKI atau PPKI. Nah, nilai apa yang dapat kita petik dari para pendiri bangsa, atau nilai-nilai apa sajakah yang ada pada pendiri bangsa? Banyak sekali, ya. Kita lihat dia dari Pancasila. Yang pertama adalah nilai ketuhanan. Nilai ketuhanan itu terdapat pada setiap para anggota pendiri bangsa, ya. Ada Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan lain-lain sebagainya. Mereka itu mempunyai agama, ya. Itu yang pasti dia mempunyai Tuhan, ya. Nilai kemanusiaan, ya, nilai kemanusiaan. Mereka saling gotong royong, ya, antar sesama anggota sidang, ya, berdiskusi, ya. Nilai apa lagi? Nilai nasionalisme, tentu saja, nilai patriotisme, ya, nilai semangat kebangsaan, ya, nilai persatuan, dan masih banyak lagi sebetulnya nilai-nilai yang dapat kita pelajari dari para pendiri bangsa. Oke, sekian. Terima kasih. Mudah-mudahan ini bisa membantu memahami materi pada kelas 7, khususnya dalam pendidikan Pancasila dan warganegaraan. Oke, sampai jumpa lagi di pertemuan yang akan datang. Tetap jaga kesehatan, karena kesehatan itu nomor 1. Kemudian kalian tetap harus belajar, ya, apapun caranya kalian harus tetap belajar. Oke, terima kasih.